Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu dan selamat datang di segmen opini kalian. Segmen yang dimana AA ingin mengetahui segala sudut pandang, opini, pendapat dari teman-teman semua para subscriber dunia Tokusatsu mengenai pertanyaan yang telah dilemparkan di kolom dunia Tokusatsu. Yang dimana nantinya AA akan menanggapi semua pendapat teman-teman yang sudah berkomentar atau memberikan pendapatnya di segmen opini kalian ini. Untuk video pertama di segmen opini kalian ini, AA bisa dibilang akan membacakan semua jawaban atau tanggapan teman-teman yang tentunya teman-teman sudah mengikuti juga tata cara untuk menjawabnya atau aturannya sendiri dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang mungkin ketika menjawab tidak mengikuti aturan atau rule dari segmen opini kalian ini, apalagi yang tidak menggunakan hashtag opini kalian _DT, mohon maaf nih ya, tidak bacakan tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin di segmen selanjutnya yang belum masuk komentarnya di segmen opini kalian ini, bisalah berkesempatan kembali untuk ikut meramaikan segmen opini kalian ini di segmen selanjutnya. Tapi ingat, harus wajib mencantumkan hashtag opini kalian _DT. Di segmen opini kalian ini, A akan mengelompokkan beberapa komentar kalian ke beberapa kelompok karakter-karakter yang kalian sebutkan di sini. Setelah itu, A akan tanggapi karakter-karakter yang sudah kalian sebutkan ini satu persatu. Takutnya, A kalau misalkan tanggapi komentar kalian satu persatu itu takut durasi video ini akan sangat panjang. Jadi, AA meminimalisir durasi segmen opini kalian ini supaya tidak panjang amat ya teman-teman. Dan untuk segmen pertama opini kalian ini, AA ingin mengetahui opini dari teman-teman mengenai siapakah sejauh ini karakter yang paling mencurigakan atau sus di series Revice sejauh ini. Baiklah, langsung saja kalau begitu bacakan opini kalian satu per satu. Dari Hikari, George Karizaki sus, alasan George selalu mengetahui rencana musuhnya, punya rencana untuk membuat Kamen Rider menjadi nyata di dunianya tapi tanpa alasan yang jelas, dan kayak punya rencana tersembunyi. Hashtag opini kalian _DT. Selanjutnya dari Cian Blue XD, hashtag opini kalian _DT. George sangat susah mengingat di opening George sedang di ruangan gelap dengan 3 rider misterius. Apa tujuannya gitu loh? Teori aja, kan si George ini profesor Toku fans yang kayaknya belum puas. Menurut gue sih, si George ini bosen kayak musuhnya itu aja Deadman-nya. Jadi dia memiliki keinginan untuk membawa musuh-musuh dari series Revice sebelumnya ke dunia nyata. Soalnya di cerita Revice Kamen Rider itu cuman fiksi, jadi si George pingin musuh dari cerita fiksi yang ia idolakan itu hidup. Teori aja, bisa salah bisa benar. Selanjutnya dari Felizio Tio, George karena biasa yang menciptakan item Kamen Rider endingnya selalu jahat seperti Ryoma Sengoku di Kamen Rider Gaim, Kuroto, dan di Kamen Rider X8 kan ujung-ujungnya terungkap sifat aslinya. Dari Natsu, hashtag opini kalian _DT. George, pertama scene opening, di salah satu scene opening si George berada di ruangan gelap dan di situ ada tabung kayak berbentuk Kamen Rider dan George juga tahu rencana musuhnya. Dan di episode 6 mengapa si George kasih Two-Side Driver ke Daiji. Dan di episode 6 dibilang itu eksperimen atau penguji cobaan Two-Side Driver. Dan di episode 10 si George lagi main papan putih hitam dan tiba-tiba dari hitam itu si George langsung balikin ke putih. Dan si George ini kayak ngomong sesuatu. Sekian. Lanjut lagi dari Kim Riku, hashtag opini kalian _DT. Kalau menurut saya mah sejauh ini karakter yang mencurigakan Bapak Igarashi Genta sama si Profesor Fanatik Kamen Rider. Kalau ditinggali sejauh ini mah ya si George sama Kiper Wakabayashi teh gak sepemikiran, walau tujuan diantara keduanya masih belum jelas. Ini mah teori saja. Emang eta duaan rada kacurigaan Dari Sound Studio, George Karizaki sus, alasan dia kok bisa tahu kalau misalnya Deadman mau nyerang padahal kan dia di dalam Skybase mulu. Apakah juga dia tahu untuk membangkitkan Kamen Rider di dunia nyata, abis itu dia ngekstrak kekuatannya dari Kamen Rider ke Vice Time? Gimana gitu abis itu Kamen Rider di dunia Revice? Kan George yang tahu rencana Deadman. Hashtag opini kalian _DT. George karakter yang sangatlah misterius sejauh ini menurut A. Kita masih belum mendapatkan clue sama sekali apakah si George ini benar-benar memiliki niat jahat atau tidak.
Sejauh ini si George itu diperlihatkan sebagai ilmuwan yang memang haus akan keingintahuan akan dunia Kamen Rider, alias dia ini berpihak bersama para pemeran utama kita. Apalagi katanya dia ini memang mencintai Kamen Rider dari jiwa raga dia. A juga masih belum tahu kenapa sih dia ini ingin sekali mencampurkan unsur Kamen Rider ke dalam Rider System yang mereka ciptakan, yang di sini adalah Vice Time yang digunakan oleh para Kamen Rider di series Revice. Yang masih belum diketahuinya itu bagaimana caranya si George ini bisa mencampurkan unsur-unsur Rider ke dalam Vice Time tersebut. Terlebih di scene opening Revice kita diperlihatkan dengan George yang sedang memandangi tabung-tabung raksasa yang isinya para Kamen Rider. Apakah benar Kamen Rider yang ada di tabung itu adalah benar-benar Kamen Rider yang kita kenal atau bagaimana? Ini masih menjadi misteri. Takutnya si George memang melakukan semacam eksperimen manusia percobaan di sini. Untuk masalah Kamen Rider di dunia Revice ini, kayaknya sudah ada yang pernah konfirmasi masalah ini, teman-teman. Bahwa Kamen Rider pendahulu di series Revice itu memang satu universe dengan Revice. Alias para Kamen Rider mulai dari Ichigo sampai Saber itu memang ada, teman-teman, di dunianya si Revice. Jadi Kamen Rider itu bukan cerita tayangan fiksi, teman-teman. Tapi memang ada gitu, teman-teman, Kamen Rider tuh di dunianya Revice. Tapi memang eksistensinya mereka ini tidak diperlihatkan sama sekali, teman-teman, di dunia Revice ini. George pastinya kalau menurut AA dia mempunyai semacam niat tersembunyi atau terselubung. Bisa jadi si George akan menjadi seperti Sengoku Ryoma. Bisa ada kemungkinan, apalagi di episode 16 kemarin, si George sudah mulai meneliti patung Gifu sama. Curiga ketika si George menelaah lebih lanjut patung si Gifu berhala ini, si George pikir malah membuat sebuah rencana yang luar biasa gilanya yang akan dia coba di episode mendatang. Entah rencana apa itu. Layaknya ilmuwan, teman-teman, yang haus akan eksperimen dan percobaan. Takutnya gitu ya, si George ini bikin semacam belt Kamen Rider milik dia sendiri. Yang belt tersebut ada campur tangannya dengan Gifu sama, alias kekuatannya itu dari Gifu sama. Dan ya, si George pun akan menjadi villain, teman-teman. Si George memang patut dicurigai karena potensi dia menjadi villain itu memang sangatlah besar dan ada. Dari Akila Hanif Putra Gustiasi. Aduh, ini panjang banget. Menurutku sosok yang masih mencurigakan itu satu, Daiji, karena kemungkinan kalau Gifu sama bangkit kembali yang jadi wadahnya itu Daiji, ketahuan dari episode 13 Revice, cuman kena sedikit serangan dari Ortega, siapa lupa, satu lagi anteknya si Aguilera, si Kagero ini bisa bangkit lagi. Kemungkinan besar Daiji itu masih belum bisa mengendalikan iblis dan masih punya rasa iri dan benci terhadap Iki dan Sakura. Dua, kemungkinan besar juga ayahnya Daiji, Sakura, dan Iki, kumpanggil Bapak Igarashi, itu adalah mata-mata Phoenix. Karena dia pernah diajak bicara oleh George di episode 8, kemungkinan ia membicarakan tentang keadaan keluarga Igarashi setelah Igarashi menjadi Kamen Rider Revice. Terkadang Bapak Igarashi bisa mengatakan sesuatu kalimat petunjuk yang menarik di balik kekonyolannya. Aduh, manusia ini sungguh misterius menurutku sampai saat ini. Kayak di episode 13, ia berkata kekhawatiran itu gampang. Yang sulit itu adalah menaruh kepercayaan. Kayak gitu kalau gak salah. Ada kata-kata yang kurang tapi lupa lagi. Dari perkataan Bapak Igarashi lah, Iki mau membiarkan Daiji dan Sakura melawan Ortega tanpa bantuan dirinya dan melepaskan Vice tanpa Henshin Belt gitu. Opiniku bang, maaf kalau agak membingungkan. Maaf ya bang, #opini kalian _DT. Dari David Kristiawan, #opini kalian _DT. Orang tua Iki, bapaknya, alasannya adalah keberadaan iblis di setiap anak mereka ini mencurigakan. Jika anaknya punya iblis dalam dirinya semua, bisa jadi bapaknya Iki punya. Selama series Kamen Rider Revice belum terlihat ada orang selain dalam keluarga Igarashi yang mempunyai iblis dalam dirinya. Yang mencurigakan pula adalah alasan George memilih Daiji sebagai calon Kamen Rider Revice yang saat ini masih misterius. Bisa jadi George tahu rahasia terdalam keluarga Igarashi. Lanjut lagi dari Xenomorph Kokono Soko. Ayah Igarashi jangan-jangan mencurigakan. #opini kalian _DT. Dari Kamen Kedechi Bubur. #opini kalian _DT. Igarashi Kenta karena dia seperti membuat candaan yang konyol, yang dimana mungkin dia menyembunyikan identitasnya. Kalau menurutku sih, dia itu anggota Deathmatch. Igarashi Kenta akhirnya, teman-teman, karakter yang paling mencurigakan menurut kita, terkhusus AA. Karena A dulu pernah membuatkan satu video mengenai karakter yang satu ini ketika Kamen Rider Revice awal-awal tayang. Dan ternyata di episode 16 kemarin, kita mendapatkan sebuah fakta
bahwa Igarashi Genta ini ternyata tidak memiliki jantung. Menambah misteri lagi dengan apa yang sebenarnya terjadi menimpa Igarashi Genta ini. Ada banyak dari teman-teman semua termasuk AA berkomentar atau beropini bahwa Igarashi Genta ini itu bisa saja jantungnya diambil oleh Gifu sama. Karena di saat episode 16 tersebut, kita juga mengetahui bahwa fakta Gifu sama memiliki detakan jantung di dalam diri dia, alias dia ini memiliki jantung. Asli entah kenapa teman-teman seakan-akan episode 16 itu kita digiring ke sebuah opini yang kita tuh bakal mendeskripsikan Igarashi Genta ini jantungnya ada di Gifu sama. Sama ketika kita digiring pas Hiromi itu adalah Kamen Rider Evil. Ingat teman-teman, Hanta Kinoshita loh yang nulis. Jadi tidak semudah itu kita bisa menyimpulkan sesuatu cuman hanya lewat scene-scene yang kebetulan muncul secara bersamaan dan dalam artian yang sama pula di episode tersebut. Mungkin bisa saja jantung Igarashi Genta ini itu memang diambil oleh Gifu sama. Tapi bisa jadi juga jantung Igarashi Genta ini itu memang tidak ada sangkut pautnya dengan Gifu sama. Alias mungkin ada sangkut pautnya dengan organisasi Phoenix. Apakah benar Igarashi Genta ini ada sangkut pautnya dengan Gifu sama? Atau mungkin semasa dia muda dia pernah menjadi anggota Deathmatch? Atau dia ini memang mungkin adalah Deathmatch? Karena kondisi dia yang sekarang memang tidak masuk akal, teman-teman bisa dibilang. Igarashi Genta bisa dibilang merupakan orang yang sangat spesial. Jelas spesial dong teman-teman, tidak punya jantung tapi masih hidup. Bagaimana tidak spesial coba? Terlebih anak-anaknya mereka semua itu sangatlah spesial juga. Dan juga unik teman-teman. Unik dalam artian trio Igarashi ini mempunyai iblis yang berbeda dari kebanyakan orang. Dari Foiled, #opening kalian _DT. Keluarga teman karatenya Sakura yang ayahnya dulu main di Ninja, gerak-geriknya sangat mencurigakan. Kayak mau jalanin rencana jahat. Lanjut lagi dari Cakra Gilang, #opening kalian _DT. Keluarga yang pakai kacamata curiga banget soalnya di episode 8 mereka punya alat mata-mata yang cukup canggih. Lalu sifat mereka yang sangat kaku banget kalau di belakang. Lalu di rumahnya rapi banget dan sepi, kayak gak ada kehidupan. Lalu si anak cowoknya itu sangat perhatian banget sama Sakura dan sangat mudah banget nyari Sakura padahal lokasinya sangat jauh sama si cowok. Kayak di episode 12, Sakura kabur dari rumah, si cowok malah nyamperin. Dan episode 10 juga si Sakura ngomong sama Agulira, malah si cowok muncul lagi. Lanjut lagi dari Ivan's Craft, keluarga Tsushijima sih. Alasan karena ketika Sakura ada di mana-mana atau keluarga Igarashi di mana-mana, dia itu selalu ada atau tiba-tiba nyamperken kayak meneliti kehidupan keluarga Igarashi sehari-hari gitu. Teori aku sih kayaknya dia itu pernah dijadikan bahan eksperimen gitu, eksperimen Phoenix ataupun Deathmatch entahlah. Kayak di opening, mungkin keluarga Tsushijima ini pernah jadi Kamen Rider di masa lalu sih, atau jadi bahan eksperimen. #opening kalian _DT. Dari Alpha Satsu, #opening kalian _DT. Keluarga sebelah yang pakai kacamata karena gerak-geriknya terlihat mencurigakan. Dari selalu ketemu sama keluarga Igarashi, anaknya yang kayak lagi mengintai si Sakura, ada kemungkinan salah satu keluarganya bakal jadi tumbal Tuan Gift. Atau yang lebih gila lagi bakal menjadi musuh, seakan-akan keluarganya kayak punya misteri di baliknya. Itu teori saya. Keluarga Tsushijima, keluarga yang didikte menjadi keluarga misterius ketika kemunculan mereka kembali teman-teman di episode 8 Revise. Di ending episode 16 kemarin dan di episode 17 nanti, kita sepertinya akan mendapatkan sebuah fakta yang sangatlah mengejutkan mengenai siapakah si keluarga Tsushijima ini. Kita sudah mengetahui sepertinya keluarga Tsushijima ini memang keluarga palsu yang dibuat oleh si Tsushijima itu sendiri. Keluarga palsu ini beranggotakan Pak Tsushijima, istri Pak Tsushijima, serta anaknya, yaitu Hikaru. Hikaru sih teman-teman sejauh ini yang sering kita lihat keberadaannya. Apalagi kita sering diperlihatkan dengan Hikaru yang selalu saja kebetulan lagi bersama Sakura ketika Sakura sedang dalam keadaan mungkin lagi kacau-kacaunya. Tapi kita sampai saat ini belum melihat si Iki atau Daiji itu dimata-matai oleh anggota keluarga Tsushijima lainnya. Misal nih ya, Bapak Tsushijima memata-matai Iki atau istri Tsushijima memata-matai Daiji. Kita tidak diperlihatkan dengan itu. Hanya interaksi Hikaru serta Sakura yang sering kita lihat. Apakah mereka ini benar-benar memiliki niat jahat dengan memata-matai keluarga Igarashi family? Atau justru sebaliknya? Mungkin mereka ini memiliki niat baik teman-teman, tapi masih menjadi misteri juga. Yang jelas sepertinya kalau menurut keluarga Tsushijima ini
itu disuruh oleh seseorang untuk memata-matai keluarga Igarashi family ini. Seperti yang pernah bahas di preview Revice episode 17 nanti, di situ kita akan diperlihatkan dengan sosok ilmuwan misterius di organisasi Phoenix. Yang kalau kata AA ya, si bapak yang satu ini kemungkinan orang yang menyuruh keluarga Ushijima family untuk melakukan aksi mereka, yaitu memata-matai keluarga Igarashi family. Atau enggak, si bapak ini tuh punya koneksi lah teman-teman dengan keluarga Ushijima. Apakah dia ayah dari si George? Belum tahu ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, kata Bapak Hanta Kinoshita sendiri bahwa karakter-karakter sampingan di series Revice itu akan memiliki porsi dan jalan cerita masing-masingnya akan diperlihatkan di episode ke depan Kamen Rider Revice. Dari Bayu Agung, #opini kalian _DT. Vice sejauh ini belum tahu apa tujuan motif Vice bantuin Iki. Vice sendiri kan iblis. Ani curiga Vice mirip kayak Evil di Build, apalagi sekarang udah bisa gerak bebas. Dari Arasia 45, #opini kalian _DT. Iki, kenapa Iki? Karena sepertinya Iki ini anak adopsi dari Genta Igarashi. Kenapa aneh beropini seperti itu? Karena kedua adik Iki itu sangat risih dengan kegiatan ayahnya, sedangkan Iki terkadang mendukung ayahnya. Dan saat beberapa foto Iki menghilang dari foto Daiji dan Sakura, Vice seperti mengetahui suatu hal, tapi hanya memberi kode. Dan mungkin apakah Iki adalah reinkarnasi dari seseorang? Karena saat di opening kita seperti melihat Iki berjas hitam dan dikelilingi api. Dan mungkin itu adalah masa lalu dari orang yang jiwanya direinkarnasikan ke Iki. Dan mungkin Iki juga dicuci otaknya oleh seseorang dan menghilangkan ingatan reinkarnasi tersebut supaya Iki dapat menjalani hidup yang tidak terbebani oleh masa lalu sang jiwa reinkarnasi tersebut. Dan apakah yang mencuci otaknya adalah ayahnya Iki? Dan saat di opening kita melihat Revi yang seperti mengamuk, yang kemungkinan Vice memberitahu tentang jiwa reinkarnasi Iki dan mengungkitnya sehingga membuat Iki lost control dan mengamuk. Ini menurut saya sangatlah menarik sekali pendapat dari Arasia 45. Thanks ya untuk opininya. Lanjut lagi dari Arya Danu Prasetya, #opini kalian _DT. Iki, karena di beberapa episode yang lalu kita lihat kalau beberapa foto Iki menghilang. Jadi bisa kita pertanyakan siapa sebenarnya Iki. Apakah dia hanyalah hayalan keluarga Igarashi atau dia mantan anggota Deathmatch? Itu sih yang membuat saya curiga. Hehe. Dari Noel Satya, #opini kalian _DT. Igarashi Iki sus karena di foto keluarganya suka menghilangkan. Apakah mungkin Iki akan menjadi salah satu gift text untuk membangkitkan gift Fusama, dan kemungkinan iblis Kamen Rider Revi adalah gift itu sendiri dan gift akan menjadi Kamen Rider gift. Apakah juga karena Baritrax Vice Time Vice jadi mempunyai tubuh asli alias permanen? Ada kemungkinan Vice akan mempunyai tubuh manusianya dan akan menjadi final boss. Kita tunggu saja. Mohon maaf jika salah. Dari Toku Fantasi, #opini kalian _DT. Sejauh ini karakter yang masih misterius dan mencurigakan adalah Iki itu sendiri, Kamen Rider Revi, dan pada ending episode 4 terlihat foto Iki yang bersama Daiji yang dimana Iki menghilang. Terus pada ending episode 10 terlihat foto Iki, Daiji, dan Sakura berfoto di situ, lagi-lagi Iki menghilang. Dan menurut opini saya sendiri bahwa Iki ini bukanlah keluarga dari Igarashi family. Dan pada opening Kamen Rider Revice terlihat Iki sedang memakai jas ala kantoran yang sedang berdiri di sekitaran kobaran api. Dan menurut opini saya sekali lagi bahwa Iki ini kemungkinan tubuhnya akan diambil alih oleh iblis lain atau memiliki kepribadian lain. Lanjut lagi dari Aro Catering, #opini kalian _DT. Menurut saya karakter yang paling mencurigakan adalah Vice. Alasan karena Vice adalah iblis, dan iblis di serial Vice itu bangkit atau lahir karena sifat usernya. Iki itu kan memiliki sifat yang suka sok gaya. Dengan begitu iblisnya Iki juga memiliki sifat itu. Intinya saya mencurigainya itu Vice akan mengambil tubuhnya Iki, mungkin karena kalau kita lihat dari iblisnya Daiji yaitu Kagero, itu saja mau mengambil tubuhnya si Daiji. Sebaliknya dengan Vice, apakah Vice akan mengambil tubuhnya Iki? Itu sih yang saya curigai dari Vice, apakah dia mengambil tubuhnya Iki. Tambahan saja, Vice kan iblis, pasti dia mau keluar dan bebas di dunia nyata. Sudah terlihat di episode 13 dia meminta Iki untuk mengeluarkannya. Hanya teori. Dari Muhammad Saputra, #opini kalian _DT. Untuk karakter paling sus itu adalah Iki dan Vice itu sendiri. Kalau kalian bilang George paling sus, hey lihatlah opening dari Kamen Rider Revice. Di situ ada
4 petunjuk yang mengarahkan kita ke misteri terbesar di Kamen Rider Revice. 1. Ikki dan Vice bertukar dimensi. 2. Scene Ikki tersenyum, sus yang dimana scene-nya sama seperti senyum dari Kagero. 3. Ikki memakai setelan serba hitam ditambah dengan scene bangunan hancur dengan senyum ala Kagero. 4. Foto Ikki yang sering hilang. Teori gila nanti Vice akan mengkhianati Ikki dan menjadi final villain. Kenapa gue bisa berteori seperti ini? Coba kalian pikir di opening Ikki itu bertukar tempat dengan Vice yang notabene iblis, dan di episode 12-13 kemarin Ikki itu sudah membebaskan Vice ke dunia nyata. Nah, teori gue nanti Ikki akan dijebak di dunia iblis sama Vice yang logika aja. Maaf, bawa-bawa logika. Vice ini iblis yang entah munculnya dari mana, asal spawn gitu ya. Terus dia akan bisa makan manusia tuh, ya kali iblis bisa puasa. Teori gila, Vice makan Ikki atau Vice buang Ikki ke dunia bawah atau iblis. Terus Ikki ngontrak iblis lain di dunia bawah, dan Ikki mendapatkan final form dan bisa mengalahkan Vice terus. Dan Ikki mendapatkan final form dan bisa mengalahkan Vice terus. Bam, mereka hidup bahagia selamanya. Udah itu aja. Semoga masuk YouTube admin ganteng. Bismillah UC PUBG. Oke, thank you dari Muhammad Syaputra. Dan tanggapan terakhir dari Fendi Aldana, #opini kalian _DT. Semuanya terlihat mencurigakan, tapi paling sus sama Revice Driver emot batu. Ya mungkin saja penyebab hilangnya Ikki di beberapa foto karena si Revice Driver. Mungkin saja Revice Driver itu ada efek sampingnya. Wak. Terima kasih opininya dari Fendi Aldana. Vice dan Ikki, nah ini dua karakter utama yang di series Revice yang memang masih bisa dibilang dua karakter ini sangatlah sus ya, dan penuh dengan segudang misteri. Sampai sejauh ini dua karakter utama di series Revice ini bisa dibilang sudah ada perkembangan karakter yang lumayan signifikan yang telah terlihat menjelang penutupan akhir arc pertama dari series Revice. Ketika episode 13 kita bisa melihat interaksi mendalam dari Ikki serta Vice mengenai kepercayaan mereka berdua. Mungkin kita juga berpikir ketika Vice bisa keluar bebas di episode 13 tersebut, apakah akan ada efek samping yang akan diterima Ikki di episode mendatang. Tetapi kalau lihat setelah episode 13 atau tepatnya episode 14, Vice telah masuk kembali ke mode Jin Ifritnya. Alias Vice memang tidak sepenuhnya bebas secara berkeliaran dengan tubuh aslinya seperti di episode 13. Akhirnya ketika Vice ini telah terbebas seperti ini, dia akan terus-menerus menggunakan mode seperti ini. Ternyata tidak. Meskipun begitu teman-teman, nantinya kita akan diperlihatkan kembali sepertinya dengan Vice yang akan keluar dari tubuh Ikki sama seperti episode 13. Kembali lagi ke karakter Ikki, mungkin teman-teman sekarang banyak berteori dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Ikki. Ada yang bilang Ikki itu adalah Gifu Sama atau wadah dari Gifu Sama. Ini memang sangat masuk akal. Kalau misalkan Bapak Hanta Kinoshita ingin mencoba treatment ala-ala Heisei Kamen Rider fase pertama, pastinya Ikki ini bisa saja akan menjadi sosok yang mungkin tidak terduga ketika menjelang ending Revice tayang. Terus ada juga dari teman-teman semua yang berpendapat bahwa Ikki ini itu kemungkinan telah meninggal. Asih sangat setuju dengan teori bahwa Ikki ini kemungkinan aslinya telah meninggal. Kita kaitkan lagi dengan Igarashi Genta. Mungkin ketika Ikki ini dilahirkan, Ikki ini entah kenapa gitu ya, memiliki sebuah kelainan yang terdapat di tubuh dia, terkhusus di jantung milik dia sendiri. Entah apakah Ikki ini memang ketika dilahirkan itu ya dia beneran meninggal gitu, atau mungkin Ikki itu memang tidak meninggal tapi Ikki ini memiliki semacam kelainan yang dia miliki ketika dia ini lahir. Dan mungkin di saat Igarashi Genta dan Yukimi mengetahui ini, mungkin mereka mencoba mencari cara untuk bisa mengembalikan anak satu-satunya dari keluarga mereka ini menjadi anak yang normal seperti anak-anak kebanyakan. Kalau misalkan Bapak Hanta Kinoshita ingin membuat cerita masa lalu dari Ikki yang sangatlah luar biasa kelam, jelas dan sangat pas teori dari kalian semua ya, itu sepertinya akan terjadi mengenai kemungkinan Bapak Igarashi ini itu menjual jiwa raganya yang di sini jantungnya kepada Gifu Sama untuk bisa mengembalikan anak pertama mereka. Tapi tidak semudah itu dong teman-teman. Igarashi Genta mendapatkan apa yang dia inginkan.
Seperti lirik lagu opening Revice sendiri ketika dealing with the devil terjadi, sudah jelas itu pastinya teman-teman yang membuat perjanjian harus memberikan sebuah imbalan atau mungkin jaminan gitu ya kepada si Gifu sama atau siapalah gitu, yaitu jantungnya si Igarashi Genta ini. Berarti secara logika Igarashi Genta ini pernah bertemu atau mungkin gabung dengan anggota Deadman karena keinginan dia untuk dealing with the devil. Masih belum bisa berspekulasi jauh lah teman-teman mengenai ini. Yang jelas Al sangat penasaran terlebih dengan Ikki yang kalau kita tahu kita diperlihatkan selalu gitu ya dengan foto Ikki yang seakan-akan menghilang, yang menandakan bahwa Ikki ini sepertinya pernah mati, alias Ikki memang di awal tuh memang tidak ada teman-teman eksistensinya. Menarik banget lah teman-teman. Vice pun sama, si Jin Ifritnya si Ikki ini sebenarnya dia ini apa gitu ya teman-teman. Apakah dia ini benar-benar Jin Ifritnya si Ikki atau iblis yang benar-benar lahir dari tubuhnya atau jiwa raganya si Ikki? Atau bisa saja Vice ini adalah iblis titipan dari Gifu sama yang tertanam dari jiwa raganya si Ikki. Kita tunggu sajalah teman-teman misteri dari mereka berdua ini. Yang jelas semoga saja Bapak Hanta Kinoshita bisa mendevelop ya dua karakter utama di Revice ini dengan semenarik mungkin. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman video pertama dari segmen opini kalian ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang mau berpartisipasi dalam video segmen opini kalian ini. Bagi teman-teman yang belum memiliki kesempatan, tenang, di next segmen opini kalian masih memiliki kesempatan yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Karena bisa dibilang segmen opini kalian ini bisa dibilang adalah segmen percobaan. Kalau misalkan teman-teman suka dengan treatment atau gaya pembawaan dari segmen opini kalian ini, pastinya akan membuatkan lagi segmen opini kalian seperti ini. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan ingin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian semua atas supportnya terhadap channel Dunia Tokusatsu ini sampai detik ini, sampai hari ini, di penghujung hari terakhir di tahun 2021 ini. Semoga di tahun 2022 channel Dunia Tokusatsu ini bisa menjadi channel yang tentunya berbeda dalam segi pengemasan, narasi, dan lain sebagainya. Ucapkan terima kasih banyak sekali lagi bagi teman-teman semua para subscriber baru ataupun lama dari channel Dunia Tokusatsu ini atas supportnya dan juga effortnya dari kalian semua. Baiklah kalau begitu, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di tahun 2022.